pertarungan yang sebenarnya udah dimulai nih teman-teman. Di sini mental semua holder kripto diuji, apakah sanggup atau enggak melewati cobaan sekaligus badai yang sangat besar ini. Karena seperti kita tahu, dari hari ke hari kripto performance-nya sangat-sangat buruk. Terlebih lagi untuk koin meme. Kita mau bahas hari ini terutama untuk pergerakan dan masa depan dari si PP. Karena terakhir kali kita sempat bahas juga bahwa PP ini ada kemungkinan untuk mengalami penurunan yang sangat dalam, dan sepertinya target itu sudah terrealisasi teman-teman. Nah, seperti biasa ya, aku kalau membuat analisa itu biasanya plan-nya ada dua, karena seperti kita tahu market itu dinamis ya, kalau nggak naik ya turun, sehingga kita harus selalu mempersiapkan kemungkinan terbaik, kemungkinan terburuknya ya, biar supaya teman-teman juga nggak terlalu sakit gitu kalau misalnya kemungkinan yang terbaik ini tidak terjadi. PP sekarang ada di urutan 36 besar ya, dengan harga di 0,0-nya 5 kali di belakang koma 6039. Sekarang market cap-nya ada di 2,5 miliar US dollar. Terakhir kali angka yang cukup tinggi dari market cap-nya itu berada di 10 miliar ya. Jadi penurunannya drastis banget, dan memang PP ini juga penurunannya parah sih ya, udah 30%. Tapi dari segi volume transaksinya terbilang masih cukup tinggi sih. Bahkan koin-koin yang ada di atasnya aja tuh kalah teman-teman. Kayak Ethereum Classic, AAV, kemudian juga ICP, Ondo, itu kalah semua sama si PP. Ya, cuma kalau dibandingin sama bulan-bulan sebelumnya, apalagi di 2024 akhir, ini turun jauh sih untuk market cap-nya. Nah, kalau nggak salah, terakhir kali kita bahas PP itu masih di 0,0-nya 4 kali di belakang koma 11 something ya. Dan sekarang telah terjadi penurunan yang sangat drastis. Nah, teman-teman juga mungkin untuk mengingat-ingat boleh nonton video aku yang sebelumnya membahas tentang analisa PP, plan A sama plan B-nya bakalan kemana. Kita mengacu ke plan B ya ternyata teman-teman, yaitu mengarah pada penurunan. Dan itu juga sudah kita persiapkan sebelum terjadi aksi terjun bebas seperti sekarang ini teman-teman. Nah, untuk saat ini PP itu sudah menyelesaikan ya, hampir menyelesaikan penurunannya. Jadi kalau teman-teman ingat-ingat lagi, terakhir kali kita bahas PP itu masih di sini, masih di 0,00011 something. Dan ini yang zona warna ungu alias rectangle warna ungu itu sudah ditembus teman-teman. Alhasil PP jatuh, dan overall di sini kalau secara garis tren PP selama ini kurang lebih sebetulnya ya harusnya sih dia respect di 0,00006 ini teman-teman. Dan ini sudah kita buat juga analisanya, ada probabilitas kalau misalnya PP turun ke situ berarti akan ada pantulan ya. Karena kenapa? Itu adalah support berdasarkan tren lainnya dia gitu. Kalau misalnya kita perhatikan, tapi di sini kalau teman-teman lihat dia udah tembus dari secara trend line. Nah, berarti teman-teman ini coba kita hapus ya. Dan dia sepertinya itu akan merealisasi pattern yang udah kita bahas di video terakhir kali seputar PP, di mana memang pattern itu kita sebut dengan rising wedge gitu ya, kalau teman-teman ingat patternnya. Nah, kurang lebih seperti ini, di mana memang yang terjadi kemarin itu dapat dikategorikan fake out juga teman-teman ya. Si PP ini sempat naik di 2024 tepatnya bulan Mei, terus masuk lagi ke dalam, itu tergolong ke dalam fake out. Kalau pendapat aku pribadi, sepertinya PP ini lebih condong akan merealisasikan pola rising wedge-nya teman-teman, di mana kita bisa ukur pola ini berdasarkan dari ketinggian wave-nya. Untuk penurunan yang berpotensi paling dalam terjadi pada PP itu seperti yang udah kita buat nih teman-teman ya, di main zone-nya itu terletak di level 0,00006
0,00005 something sampai dengan 0,00004 something, dimana itu adalah demand zone alias ATH-nya dia pada sekitar bulan Mei 2023 teman-teman. Jadi kita sempat buat juga ya skenario itu di video sebelumnya. Apakah PP akan respect berdasarkan tren lainnya dia, atau kalau dia nggak respect berarti dia akan mencoba untuk merealisasi pattern rising wedge-nya dia teman-teman. Itu udah masuk ke dalam 2 skenario penurunan. Karena tadi tren lainnya dia aja udah nggak respect, di 0,006 aja udah di breakdown gitu ya, maka kita beralih ke realisasi dari pattern si rising wedge ini. Seperti itu ya, yang mana ada possibility untuk PP ini bisa drop ya sampai separah-parahnya itu ke 0,00004 something. Itu kalau misalnya Bitcoin-nya masih ada drop ya. Cuma kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya Bitcoin ini masih lumayan aman kalau semisal Bitcoin itu tidak breakdown di bawah 70.000. Karena aku udah sempat sampaikan juga, overall si Bitcoin ini semacam membentuk ascending triangle. Ya, dimana yang terjadi saat ini, Bitcoin drop dari level 108.000 sampai ke 80.000. Selama masih bertahan di atas 70.000, itu masih masuk ke dalam kategori retest ya. Retest patternnya, retest trend line-nya, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya dia sampai breakdown di bawah 70.000, maka itu udah sinyal bahaya teman-teman ya buat kita semua. Dan kemungkinan besar alarm bear market itu udah berbunyi. Nah, kalau sekarang ini kita masih punya harapan lah. Penurunan paling parah banget itu di 75 sampai 74.000. Kita masih mentolerir itulah ya. Dan kemungkinan besar kalau penurunan masih terjadi, maka itu juga akan mendorong si PP untuk mengalami tekanan lebih lanjut. Dan tadi kita antisipasi aja penurunan paling parahnya dia berdasarkan dari realisasi pattern rising wedge ini, maka ada possibility bisa sampai ke 0,0004 something teman-teman. Baru dari situ mungkin entah dia bakal sideway atau dia langsung V-shape recover ya. Tapi biasanya sih sideway dulu gitu, masuk ke zona akumulasi baru akan ada recovery seperti itu ya. Nah, ini kita masih coba menunggu sampai di mana, karena kalau teman-teman perhatikan sudah terbentuk ya candle yang sangat pekat seperti ini. Candle merahnya biasanya setelah itu akan ada masa-masa pemulihan dulu, netralisir dulu gitu teman-teman. Nah, serta di sini kalau kita lihat juga secara Fear and Greed Index-nya, itu sebenarnya kita udah masuk ke zona extreme fear teman-teman ya. Dimana terakhir kali kita sempat bahas juga, itu sebenarnya pada tanggal 17 Februari 2025, indeks Fear and Greed-nya itu sempat di angka 10. Dan itu udah bisa dikatakan bottom teman-teman. Jadi pada video yang sebelumnya juga yang membahas tentang Bitcoin, apakah sudah mendekati bottom atau belum, sebenarnya kita udah deket nih potensi ke bottom tersebut. Karena melihat dari indeks Fear and Greed yang udah di bawah, kemudian juga Bitcoin ada possibility untuk hanya sekedar retest the trend aja, maka itu bisa dikatakan ada possibility ya sekarang ini market mendekati bottom. Nah, cuma timingnya itu kapan ya belum terjawab teman-teman. Sekali lagi kita hanya bisa mengantisipasi aja seperti itu ya, skenario yang mungkin bisa terjadi. Nah, untuk saat ini juga kalau misalnya PP nggak bisa bertahan di 0,004 sampai 0,0039 mungkin ya paling parahnya, maka mungkin sudah selesai gitu masanya dari meme coin ini untuk kembali lagi ke dasarnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang punya modal, pengen serok menyerok ya, tunggu dulu ya, tunggu sampai semua ini tuh reda gitu. Kita menemukan masa di mana Bitcoinnya mulai sideway, kemudian juga volume transaksinya mulai gede lagi, mulai masuk lagi. Karena kalau misalnya teman-teman cek juga, meskipun kemarin ada berita Bitcoin Strategic Reserve itu sudah ditandatangan oleh Donald Trump, tapi nggak membawa
sentimen positif gitu ke market ya. Bahkan dia sendiri juga tidak menggaungkan aksi buy, just hold aja gitu Bitcoin yang mereka punya. Itu tidak membawa katalis positif untuk market, dan sebaliknya penurunan justru semakin dalam. Oke teman-teman, jadi kurang lebih itu aja informasi yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Sekali lagi ini bukan nasihat keuangan ya. Kalau memang teman-teman berniat untuk membeli ataupun menjual, silahkan, semua keputusan kembali lagi ke tangan masing-masing. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah saksikan video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel aku, follow sosial media aku yang lainnya, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.